Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Sayyidil Arabi wal A'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalisu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa yaqumu Muhammadun alaihi salatu wassalam tahtahu wa yustamimul anbiya wal ulama was-salihun was-syuhada was-siddiquna tahtahu kama ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Adam alaihi salam wa man dunahu tahta liwa'i summa tajibul malaikatu bil hilal wal murad wa taju wa yunaduna aina sabiquna al-awwalun fayaqulu Allah radiyallahu ta'ala anhu labbayk wa yu'tuna lahu tilka ar-rayat ويجتمع تحتها المهاجرون السابقون ويدخلون الجنة معهم ثم يأتون براية وينادون أين الذي ينصرون دين الإسلام فيقول عمر رضي الله تعالى عنه لبيك فيعطون له تلك الراية ويجتمع تحت تلك الراية الآمرون والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ويدخلون الجنة معهم ثم يأتون براية وينادون أين الذي ينفقون أموالهم في سبيل الله ويقول عثمان رضي الله تعالى عنه لبيك فيعطون له تلك الراية فيجتمع تحت رايته كل من أنفق ماله في سبيل الله ويدخلون الجنة معه ثم يأتون براية وينادون أين أولياء الله تعالى فيقول على ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لبيك ويؤتون له تلك الراية فيجتمع تحت راية كل أولياء ويدخلون الجنة معه ثم يأتون براية فينادون أين الذي قتلوا في الدنيا ظلما فيقول حسين بن علي رضي الله تعالى عنه لبيك فيقولون له تلك الراية فيجتمع تحت راية كل من قتل ظلما وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها قدامهم وبيتها اليمنى فميس حسين مدبيا وليانها اليسرى فيميس حسن مصورا وتقول يا ربي خذ مظلمتي من الظالم فيقول محمد عليه الصلاة والسلام لها يا فاطمة هذا اليوم يوم الشفاعة لا يوم الخصومة فتترك فاطمة رضي الله تعالى عنها الخصومة لكلام أبيها محمد عليه الصلاة والسلام والله أعلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد واعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا ينبغي للعالم أن يسكت عن علمه ولا ينبغي للجاهل أن يسكت عن جهله. وبسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وعلى أن نفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال: ثم تجيء الملائكة بالحلل والبراق والتاج. Kemudian datang para malaikat-malaikatnya Allah bil hulali, dengan membawa berbagai macam perhiasan, wal buraqi, dan kendaraan buraq, wa taji, dan mahkota. Wa yunaduna, dan berserulah mereka malaikat-malaikatnya Allah, aina sabiqunal awwaluna, di manakah mereka orang-orang yang termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, orang yang terdahulu atau orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Fayaqulu Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu labbaika, maka menjawablah sahabat Abu Bakar, semoga Allah meridhai kepada beliau, labbaika, aku penuhi panggilanmu. Wa yu'tuna lahu tilka rayata, dan diberikanlah kepada Abu Bakar oleh malaikat itu akan bendera as-sabiqunal awwalun. Fayajtami'u tahtaha al-muhajiruna wasiddiquna, maka berkumpullah di bawah bendera as-sabiqunal awwalun itu daripada kalangan-kalangan kaum muhajir dan orang-orang siddiqin. Wa yadkhuluna al-jannata ma'ahu, dan mereka masuk surga bersama sahabat Abu Bakar. Thumma ya'tuna bi rayatin, kemudian datang kembali malaikat dengan membawa bendera. Wa yunaduna, dan mereka berseru, ainal ladzina yansuruna dinal islami, di manakah mereka orang-orang yang ketika di dunia menolong daripada agama-agama Allah. Fayaqulu Umar radhiyallahu ta'ala anhu labbaika, maka menjawablah Sayyidina Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai kepada beliau, labbaika, aku penuhi panggilanmu. Fayu'tuna lahu tilka rayata, maka diberikan oleh malaikat kepada Umar akan bendera orang-orang yang menolong agama Allah. Fayajtami'u tahta tilka rayat, maka berkumpullah di bawah bendera itu al-adiluna, orang-orang yang menegakkan keadilan, wal amiruna bil ma'rufi, orang-orang yang memerintahkan akan kebaikan, wan nahuna 'anil munkari, dan orang-orang yang mencegah daripada perbuatan yang munkar. Wa yadkhuluna al-jannata ma'ahu, dan mereka masuk surga bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Thumma ya'tuna bi rayatin, kemudian datang kembali sekelompok malaikatnya Allah. Wa yunaduna, dan malaikat itu berseru, ainal ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, di manakah mereka orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka di jalan Allah. Fayaqulu Utsman radhiyallahu ta'ala anhu labbaika, maka menjawablah Sayyidina Utsman bin Affan, semoga Allah meridhai kepada beliau, labbaika, aku penuhi panggilanmu. Wa yu'tuna lahu tilka rayata,
maka diberikan oleh malaikat kepada Utsman akan bendera itu. Fayajtami'u tahta rayati, maka berkumpullah di bawah bendera tersebut kullu man anfaqa malahu fi sabilillah, seluruh orang-orang yang menafkahkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yadkhuluna al-jannata ma'ahu, dan mereka masuk surga bersama dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Thumma ya'tuna bi rayatin, kemudian datang kembali sekelompok malaikat dengan membawa bendera. Wa yunaduna aina awliyaullahi ta'ala, dan malaikat berseru, di manakah mereka orang-orang kekasih-kekasih Allah. Fayaqulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu labbaika, maka menjawablah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhai kepada beliau, labbaika, aku penuhi panggilanmu. Wa yu'tuna lahu tilka rayata, maka diberikan oleh malaikat kepada Sayyidina Ali akan bendera tersebut. Fayajtami'u tahta rayatihi kullul awliya, maka berkumpulah di bawah bendera itu seluruh para kekasih-kekasih Allah. Wa yadkhuluna al-jannata ma'ahu, dan mereka bersama Sayyidina Ali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, berkah nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat walafiat. Allah memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian kita yang berkaitan tentang kehidupan di alam akhirat kita. Memang manusia itu panjang, proses kehidupannya panjang. Dari penciptaan kita dengan alam yang kita lewati itu panjang. Kelahiran kita aja itu membutuhkan 12 proses untuk bisa adanya kita. Pertama, Allah menciptakan kita berupa nutfah. Nutfah itu sperma. Dari sekian juta sperma orang tua kita, cuma satu yang membuahi sel telur ibu kita. Naik dari nutfah alaqah. Alaqah itu artinya menempel, yaitu darah yang menempel kepada dinding rahim ibu kita. Dari alaqah naik menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Dari mudghah naik ke empat namanya idhamah. Idhamah itu tulang yang terbentuk pada calon seorang bayi di dalam rahim ibu. Baru proses yang kelima yang dikatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, Allah menciptakan janin kita yang bisa dilihat pada umur 6 bulan. Ini proses yang kelima. Lahir ke dunia, lahir kita namanya sobi, anak kecil, bayi di bawah umur 3 tahun. Naik yang ketujuh namanya mumayyiz, anak yang baru bisa membedakan mana yang bersih, mana yang kotor, mana yang baik, mana yang buruk. Lain yang kedelapan namanya amrod, pakai dal. Amrod itu adalah anak remaja yang baru tumbuh janggut sama kumisnya.
Kalau dalam bahasa fikih, amrod ini termasuk golongan yang disebut dengan balighi amrod. Yang kesembilan disebut dengan syabab, pemuda sampai umur 40 tahun. Naik yang ke-10 disebut kuhula, orang tua tapi belum tua banget. Yang ke-11 syaikha, yang ke-12 mayit. Ini kita aja dari awal sampai akhir ada 12. Nama kita nih yang dari lahir, nanti kalau sudah mayit, sudah hilang nama kita, yang disebut mayit. Kalau ditanya sama guru Satiwan, yang ditanya mayitnya udah dimandiin belum, apa Agus sudah dimandiin belum? Mayit apa Agus? Udah hilang tuh namanya. Si Agus sudah dimandiin belum? Pasti mayit. Itu proses kelahiran. Kalau proses kehidupan kita 5 fase. Fase alam arham, fase alam arwah, fase alam arham, alam kandungan ibu, ketiga fase dunia, keempat fase barzakh, alam kubur, yang kelima fase alam mahsyar. Kita sekarang sudah belajar tentang fase alam mahsyar. Ini masa yang paling panjang. Kemarin kita sudah membahas ada 3 tempat. Salah satunya adalah jembatan Shiratal Mustaqim, di mana pada jembatan itu seluruh makhluk ciptaan Allah tidak ingat siapapun kecuali catatan-catatan kebaikannya masing-masing. Di jembatan Sirat kita akan melewati 3000 tahun lamanya. Pada 3000 tahun kita di jembatan Shiratal Mustaqim, pada pertemuan yang lalu, di jembatan itu ada 7 halte yang setiap halte bertanya tentang amal-amal ibadah kita, dari iman kita, sholat kita, puasa kita, sampai mereka ditentukan oleh fase yang disebut dengan fase keselamatan, apakah berhasil melewati sirat ataupun tidak. Sudah selesai sampai di situ, baru masuk fase berikutnya. Orang-orang yang gagal di jembatan Shiratal Mustaqim, mereka masuk kepada golongan orang-orang yang celaka. Kita nggak cerita mereka. Yang selamat nih, yang dari jembatan itu, mereka kemana? Apakah surganya sama? Beda-beda surganya. Bagaimana membedakannya? Di sini dijelaskan. Setelah dilewati fase sirat apa? Summa tajibul malaikatu bil hulali wal buraqi wat taj. Mereka orang-orang yang selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim, maka Allah mengutus sekian banyak malaikat. Pertama, malaikat membawa berbagai macam perhiasan, membawa kendaraan yang namanya buraq, dan membawa mahkota. Maka malaikat pada saat itu berseru pertama kali siapa? Malaikat mengatakan, aina sabiqunal awwalun. Manakah mereka orang-orang yang ketika di dunia pertama kali mendukung dakwah Nabi Muhammad. Ini bukan fase lagi Nabi, para aulia, mereka sudah punya tempat masing-masing. Mereka sudah punya kelas tersendiri. Ini berbicara tentang kita, umatnya. Kita mau tahu kelas kita di mana, tempatnya di mana. Orang yang pertama kali dipisahkan oleh Allah adalah as-sabiqunal awwalun. Orang yang pertama kali mendukung dakwah Nabi Muhammad. Siapa mereka? Ketika dipanggil sama malaikat, ternyata yang menjawabnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau di sejarah, tarikh sejarah itu, yang pertama kali sebenarnya untuk memeluk agama Islam setelah Nabi itu Sayyidati Khadijah. Itu pertama. Yang kedua itu putra-putrinya Rasulullah. Yang ketiga Zaid bin Harithah. Yang keempat Abu Bakar. Karena fase Nabi berdakwah itu 2 kali. Fase sembunyi-sembunyi, yang kedua fase alam terang-terangan. Ketika tersembunyi, Nabi belum boleh menyampaikan secara terbuka. Yang pertama masuk Islam itu Khadijah. Tapi kenapa yang pegang benderanya Abu Bakar?
Maka ulama mengatakan kalau Khadijah putra-putrinya Rasulullah ini keluarga nih. Dari proses Nabi muda nikah sampai Nabi mendapatkan wahyu, Khadijah udah tahu nih dia bakal jadi Nabi. Kenapa? Udah dikasih bocoran. Beda dengan sahabat Abu Bakar. Sampai-sampai Nabi mengatakan, "Ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat fihi indahu qautun wa nadharu wa taraddudu illa ma kana illa Abi Bakr ibni Quhafah." Ketika dalam keadaan sembunyi-sembunyi menyampaikan dakwah, orang yang ketika diajak langsung menerima, menjawab tanpa berpikir panjang cuma sahabat Abu Bakar. Kalau istri beriman wajar. Kenapa? Khadijah tahu Nabi waktu proses mendapatkan wahyu turunnya malaikat Jibril di rumahnya Khadijah. Putra-putrinya Nabi paham karena dia anak Nabi, paham prosesnya. Tapi kalau yang bicara Abu Bakar bukan keluarga Nabi, di luar daripada keluarga Nabi bisa beriman, ini kelasnya beda. Pertama, Abu Bakar orang terpandang, pimpinan kafir Quraisy, orang yang memiliki jabatan. Ketika diajak oleh Islam, Nabi yang ngajak nggak pakai tolak, dia bilang sami ya Rasul. Maka kata ulama, anggapannya dari kalangan dewasa, orang-orang di luar keluarga Nabi yang menerima Nabi sebagai Nabi yang pertama itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar ini yang pegang bendera daripada orang-orang yang as-sabiqunal awal. Baru prosesnya orang-orang muhajirin, orang-orang yang ikut berhijrah bersama Nabi dari kota Mekah menuju Madinah. As-Siddiqun, orang yang benar-benar mempercayai kenabian, mempercayai Tuhan dan membela agama Allah Subhanahu. Ini golongan pertama. Kita masuk ke berarti? Kita masuk kan? Masuk nggak? As-Sabiqun al-awwal. Ya nggak masuk, beda masanya. Kita masukkan ntar bendera terakhir, bendera PBB gitu. Ini As-Sabiqun al-awwal. Udah masuk mereka pertama, lalu yang kedua siapa? Datang malaikat lagi, yunaduna ainal ladzina yansuruna dinal Islam. Udah selesai nih yang As-Sabiqun al-awwal, yang kedua ditanya lagi. Ini saya bawa bendera orang-orang yang membela agamanya Allah di dunia mana? Maka yang menjawab adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Karena siapa? Karena Umar ini yang membela agama Islam secara terang-terangan. Saya potong cerita saja. Ketika Sayyidina Umar bergejolak melihat adiknya yang memeluk agama Islam itu, dia dengar ayat-ayat suci Al-Quran, dia langsung kepada Nabi Muhammad, datang kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi bacakan ayat Al-Quran di hadapan Umar. Umar lulu, Umar tersentuh hatinya, maka memeluk syahadat, baru masuk Islam di rumah, belum sholat. Maka ketika memeluk Islam di hadapan Rasul, dia tanya, ya Rasul, berarti ajaran yang benar itu ajaran yang kau bawa? Ya, berarti mereka kafir Quraisy, orang-orang Quraisy ajarannya salah. Kata Nabi, dia salah. Kata Umar, kalau begitu sekarang kita perangin aja mereka. Kalau gitu sekarang kita perangin aja. Padahal baru masuk Islam. Sebelumnya Umar ini paling benci sama Islam. Ketika masuk Islam baru syahadat, dia tanya, Quraisy salah berarti? Salah. Kita yang benar, kita yang benar. Yaudah kita perangin aja mereka sekarang. Kata Nabi, jangan. Kenapa? Belum ada wahyu yang menyatakan kita wajib memerangi mereka. Umar puas, gak puas. Umar tanya sama sahabat, dulu waktu saya masih jadi orang kafir, siapa orang yang paling membenci Islam selain saya? Kata Umar. Maka kata sahabat Nabi, ada Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini Abu Jahal. Oh, dia didatang ini sama Umar ke rumahnya Amr bin Hisham. Diketuk pintu, ketuk pintu. Keluar Amr bin Hisham mau meluk Umar bin Khattab. Sama Umar, taruh dulu dari sana.
Kamu udah tahu belum? Kata Umar bin Syam, apa? Langsung Umar bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kaget Umar bin Syam. Kamu sudah murtad sekarang? Ya, saya sudah keluar dari agama dulu. Saya pengen beritahu kamu kalau saya sudah masuk kepada agama Islam. Marah Amr bin Syam, masuk ke rumah tutup, pergi. Datang lagi Umar ke Darul Arqam, dia tanya lagi sama sahabat-sahabat, siapa musuh Islam yang omongannya, pembicaraannya itu suka nyebar gosip, nyebar fitnah, nyebar berita yang gak jelas, siapa? Maka kata sahabat Nabi, ada, namanya Jamil bin Mu'amir. Jamil bin Mu'amir, dia orang yang suka menyebar-nyebarkan gosip, orang yang nyebar-nyebarkan berita, mau benar atau salah, dia yang tukang nyebar. Maka Sayyidina Umar bin Khattab, yang cerita anaknya Abdullah bin Umar ini, melihat bapaknya nyari Jamil bin Mu'amir, nyari. Ternyata Jamil bin Mu'amir lagi berada di atas gunung, lagi ngeliatin Ka'bah, lagi nyari berita mana yang kira-kira bisa dijadiin gosip baru. Maka dipanggil sama Umar, Jamil, sudah tahukah kau berita yang baru? Kata Jamil, apa berita yang baru? Maka Sayyidina Umar mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Maka Jamil bin Mu'amir ini belum ngelihat muka dari Sayyidina Umar, langsung naik ke atas gunung, teriak bilang Umar sudah murtad. Umar sudah murtad. Datang semua orang-orang kafir Quraisy, kumpul semua. Ketika dikatakan Umar murtad, dari mulai jam 8 pagi sampai maghrib dikatakan Umar masuk Islam, itu Umar berantem dari mulai jam 8 pagi sampai beduk maghrib, berantem, dikeroyok, berantem satu-satu. Dari jam 8 pagi sampai mau maghrib, Umar udah capek maghrib, dia cari satu pimpinan Quraisy, ditangkap sama dia, dibanting, dicolok matanya semua. Umar bilang gitu, sekarang bilang sama orang-orang kafir Quraisy, suruh mundur, kalau enggak mataku saya butakan semua. Mundur. Ini hari pertama. Hari kedua di pasar Umar teriak lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Berantem lagi dari pagi sampai maghrib, berantem lagi. Udah mau maghrib, diambil pimpinan Quraisy salah satunya, ditusuk lagi matanya. Suruh pergi gak semua, kalau enggak saya butakan matanya. Suruh pergi. Hari ketiga berantem lagi dari jam 8 pagi sampai maghrib lagi. Baru di hari keempat udah gak ada lagi yang ajak berantem. Sampai akhirnya Umar bilang kepada Nabi, setelah turun ayat bilang, kalau memang ajaran yang kau bawa benar, maka sekarang waktunya kita menyatakan secara terang-terang, ini Umar yang baru. Jadi Umar ketika sudah memeluk agama Islam dengan terang-terangan, dia berani bela agama Islam. Ini Umar, dia yang megang bendera liwa orang-orang yang membela agama Islam. Siapa yang bersama Umar di situ? Fayajtami'u tilka roya al-adiluna. Mereka orang-orang yang di dunia melakukan keadilan. Wal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, dan mereka orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Mereka bersama Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalangan yang kedua. Ini kita masih bisa, tinggal pilih kita dapat dari pintu al-adil atau orang-orang yang memerintahkan kebaikan, atau berani yang ambil resiko untuk mencegah perbuatan kemungkaran. Yang paling susah yang nomor 3 doang, paling sedikit. Kenapa? Banyak musuhnya, nggak ada yang ngundang, banyak yang gedegin. Makanya sekarang udah nggak ada tuh yang berani kencang dibubarin. Banyak orang-orang gila sekarang tuh yang mazhab Soekarno, orang-orang gila sebenarnya.
Kenapa? Kalau kita gini kan butuh yang keras tuh, enak cuma tinggal dibakar gitu. Kenapa? Udah berani gitu. Masa tanah suci Mekah, hadisnya Rasul yang mengatakan kemuliaan Mekah disamain sama lagu Indonesia Raya yang tanah suci Indonesia. Udah. Nah kalau gitu kita kangen sama yang 3 huruf tuh F, P apa itu. Enak tuh langsung jadi satu. Nabi Rayatin. Kemudian datang lagi sekelompok malaikatnya Allah membawa bendera wa yunaduna, dan malaikat berseru ainal ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Manakah mereka orang-orang yang ketika di dunia itu menafkahkan harta mereka di dalam Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu Utsman, maka yang menjawab panggilan daripada malaikat itu Sayyidina Utsman bin Affan, karena memang salah satu nama sahabat Rasul yang paling dermawan adalah sahabat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Waktu ayat turun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ayat itu Nabi sedang berperang dengan Bani Mustaliq. Ayatnya kan lantana dun birrohatta tunfiku mimma tuhibbun, tidak sampai kebaikan secara sempurna kecuali engkau menafkahkan harta yang kau cintai. Kalau yang bagus itu nafkah yang benar-benar kita suka, itu nafkah. Yang kita suka itu namanya nafkah. Kalau kita mau sedekah makanan, memang masakan itu kita masak, uang kita sedekahkan, itu namanya infak yang sebagus. Tapi kalau mau memberikan sisa itu udah nggak habis tuh, kasih aja. Nah itu kelasnya nomor 2, masih bagus, tapi kelasnya nomor yang bagus itu menafkahkan sesuatu yang kita sukai, itu infak. Ayat itu turun, sebagian ulama bilang Nabi lagi perang sama Bani Mustaliq, sehingga Nabi membutuhkan berbagai macam persiapan buat perang. Sahabat Abu Bakar bawa hartanya yang banyak, tapi Sayyidina Utsman bin Affan datang dengan harta yang lebih banyak. Berapa dia bawa? Riwayat mengatakan Sayyidina Utsman bin Affan sedekah kepada Nabi buat perang bawa emas 80 kilogram emas. 80 kilogram, bukan gram, kilogram. 80 kilogram emas. Itu kalau buat kalung udah agak bisa bawa ibu-ibu, hampir 1 kintal gitu. 100 ekor unta, 100 ekor kambing, semuanya dibawa, dihadiahkan kepada Nabi dan para sahabat yang mau perang. Maka Nabi bertanya, banyak banget ini Utsman, jangan semua. Apa kata Sayyidina Utsman? Kata Sayyidina Utsman, ini baru setengahnya, setengahnya lagi masih ada di rumah. Ini baru setengah. Orang yang dengar saat itu buset, berarti hartanya banyak. Ini Utsman sedekah sebelum dia jadi khalifah. Ketika khalifahnya pindah ke Sayyidina Utsman bin Affan jadi pemimpin saat itu, orang-orang yang mau kudeta Sayyidina Utsman ingat dulu. Yang mau jatuhkan Sayyidina Utsman ini ingat dulu. Ini Utsman sebelum jadi presiden, sebelum jadi khalifah, hartanya aja banyak kayak begitu. Bagaimana sekarang jadi khalifah, pasti hartanya lebih banyak lagi. Maka adalah kudeta di situ, gempor berita Sayyidina Utsman mau dibunuh, dan Utsman sudah diberitahu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sudah diberitahu oleh sebagian sahabat kalau dia mau dibunuh, sehingga diperintahkan Utsman untuk keluar dari pintu belakang. Maka Sayyidina Utsman mengatakan, saya nggak mau. Kenapa? Saya lagi keadaan puasa, dalam keadaan puasa. Ya terus kata Sayyidina Utsman, saya nggak mau. Tadi saya lihat Rasulullah itu di jendela,
Dan Rasul mengatakan sayufti rumah. Rasul bilang kepada saya, Utsman, nanti kamu buka puasa bareng sama saya. Kamu buka puasa bareng sama saya. Nabinya masih hidup gak? Nabinya masih hidup gak? Sudah gak ada. Orang khalifahnya Utsman. Utsman melihat Nabi di jendela, bilang, sayufti rumah, nanti kamu buka puasanya bareng sama. Kata Utsman, Nabi sudah nunggu saya tahu. Maka singkat cerita, Sayyidina Utsman dibunuh, ditusuk dalam keadaan puasa, dalam keadaan membaca Al-Quran. Ketika selesai dibunuh, yang pertama kali dicari oleh pembunuh Sayyidina Utsman bin Affan itu kotak berangkasnya Sayyidina Utsman bin Affan. Dicari, dilihat, dibuka, ternyata yang ada di dalam berangkasnya itu cuma selembar kertas, bukan cek. Cuma tulisan yang bertuliskan dunia guru, dunia ini tempat tipu daya. Hartanya tidak ada di dalam berangkas Sayyidina Utsman. Jadi ketika Sayyidina Utsman menjabat sebagai khalifah, bukan semakin kaya Sayyidina Utsman, justru hartanya habis dibagi-bagikan Sayyidina Utsman kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi meninggal Sayyidina Utsman, tidak banyak harta yang ada pada Sayyidina Utsman. Ini orang yang paling dermawan. Begitu pula sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain. Maka bendera orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dititipkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Fayajtami'u tahta rayatihi, maka berkumpullah di bawah daripada bendera orang-orang yang dermawan itu, kullu man anfaqa malahu fi sabilillah wa yadkhuluna jannata ma'ahu, maka masuklah mereka seluruh orang-orang yang di dunia yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan mereka masuk surga bersama Sayyidina Utsman bin Affan. Tsumma ya'tuna bi rayatin, kemudian datang lagi malaikat-malaikatnya Allah, wa yunaduna aina awliya'ullahi ta'ala, maka malaikat berseru, di manakah mereka para kekasih-kekasihnya Allah? Fayaqulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu labbaika, maka yang menjawab seruan daripada malaikat itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, orang yang memiliki tempat khusus di hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu-ilmu Nabi, sir-sir Nabi banyak yang turun kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasul sebelum Nabi wafat, Nabi sudah berpesan kepada sahabat-sahabatnya, nanti yang memandikan jenazahnya itu selain Fadl bin Abbas adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi sudah bilang, nanti minta tolong yang memandikan saya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Abbas. Salah satunya itu. Ketika jasad Nabi mau dimandikan, Nabi sudah wafat. Maka di situ Sayyidina Ali mendapat sir, ditanya sama Nabi, ya Ali, sebelum saya dimandikan, ada gak pertanyaan yang belum saya jawab dan kau mau bertanya? Nabinya sudah meninggal. Sayyidina Ali dikirim oleh Allah ilham, Nabi memberitahu kepada Ali, ada lagi gak yang mau ditanyain? Padahal Nabi mau dimandikan. Kata Sayyidina Ali, sudah cukup ya. Selesai dimandikan, lagi dikafani, mau dikuburkan, ditanya lagi, Ali masih ada nggak yang mau ditanyakan? Nabinya sudah mati. Kata Sayyidina Ali, sudah cukup ya Rasul. Terakhir Nabi mau dikuburkan, Rasul bilang, Sayyidina Ali, kalau suatu saat kau punya pertanyaan dan tidak bisa kau jawab, tanya aku, datang ke makam. Sayyidina Ali belajar sama Nabi sampai Nabinya sudah meninggal, mau dikuburkan, Nabi masih. Orang-orang yang tidak percaya kemuliaan Sayyidina Ali bersama. Tapi inilah yang Allah berikan keistimewaan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia bukan cuma bisa mendengar dari apa yang dikatakan oleh Rasul yang sudah wafat, bahkan
apa yang terjadi di alam kubur, Sayyidina Ali masih diberitahu dan bisa mendengar. Ini kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang bersama Sayyidina Ali, fayastani'u tahta rayatihi, maka berkumpul di bawah bendera kekasih-kekasih Allah, kullul awliya, mereka yang di dunia mendapatkan gelar kekasih-kekasihnya Allah. Wa yadkhuluna al-jannata ma'ahu, dan mereka berkumpul bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tsumma ya'tuna bi rayati, kemudian datang lagi malaikat dengan membawa bendera. Fayunaduna, dan malaikat berseru, ainal ladzina qutilu fid dunya zulman, di manakah orang-orang yang ketika di dunia mereka mati secara zalim, mereka mati dibunuh, mereka mati di dalam yang tidak hak di jalan Allah. Fayaqulu Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu labbaika, maka menjawab daripada panggilan itu adalah Sayyidina Husain, cucu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua-duanya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan yang kurang baik. Dua-duanya dibunuh, dibawa sampai Sayyidatuna Fatimah, ibu daripada Hasan dan Husain itu kecewa hati. Kenapa? Anak keturunannya semuanya dibantai, dibunuh. Sayyidina Hasan mati dalam keadaan diracun minumannya, Sayyidina Husain dibantai Karbala. Sayyidina Husain dalam keadaan berjalan dengan kelompoknya 72 orang, yang tua dan yang muda. 32 orang menggunakan kuda dan sisanya berjalan kaki masuk ke daerah Kufah. Berjalan di situ. Di situ dihadang oleh seseorang Ubaidillah bin Ziyad. Pasukannya 40.000 lawan 72 orang. Pasukannya 40.000, Ubaidillah bin Ziyad, musuhnya Sayyidina Husain cuma 72 orang. Padahal Sayyidina Husain tidak ada niat untuk menjatuhkan Raja Yazid pada saat. Tapi Ubaidillah bin Ziyad, gubernur Kufah saat itu, dia takut nanti Yazid turun kekuasaan gubernurnya, bukan dia lagi yang pegang. Maka Ubaidillah bin Ziyad menyuruh pasukannya, Syamr ibnul Jausan namanya, pasukan perangnya namanya Syamr ibnul Jausan, untuk menghadang Sayyidina Husain, dibantai semua, dan memerintahkan Syamr ibnul Jausan untuk menyembelih kepala daripada Sayyidina Husain dan dikelilingi di daerah situ, dibawa untuk menunjukkan, mengatakan ini kami masih kuat, kami masih takut, pasukan kami 40.000. Sehingga dibawalah kepala itu, diserahkan kepada Khalifah Yazid pada saat itu untuk hadiah kepada Yazid kepala daripada Sayyidina. Dibawa, dibuka, bahkan Syamr ibnul Jausan mengambil tongkatnya yang kecil, mulutnya Sayyidina Husain ditusuk, dibuka untuk menunjukkan ini kepala asli dari Husain bin Ali bin Abi Thalib, ditusuk, dibuka. Maka di situ saya lupa namanya, di samping Khalifah Yazid ada beberapa sahabat Nabi yang tahu masa kecilnya Sayyidina Husain. Ketika melihat bibir Sayyidina Husain ditusuk oleh Syamr ibn Jausan, sahabat Nabi tangis, gak kuat keluar air mata. Kenapa? Karena dia dulu pernah melihat bibir itulah yang pernah dicium oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang saya tidak bicara yang sesi Syiah, dipenggal oleh Syamr ibn Jausan. Sayyidina Husain sebelum wafat itu punya anak. Anaknya namanya Ali juga. Jadi Ali bin Abi Thalib nikah sama Fatimah Zahra, punya anak Hasan dan Husain dari Sayyidina Ali. Sayyidina Husain punya anak lagi namanya Ali juga. Ali ini tahu
kalau ayahnya dibantai, ayahnya dibunuh. Ali mau balas, tapi caranya tidak sama dengan Sayyidina Husain. Dia nggak mau pasukan, dia nggak mau. Kenapa? Dia tahu 40.000 pasukan banyak, gak bisa dikalahkan. Maka yang dilakukan oleh Sayyidina Ali, anak daripada Sayyidina Husain, cucu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, setiap malam keliling rumah semampunya. Pintu rumah pasukan-pasukan orang-orang kampung di Kufah ditaruhin makanan-makanan. Taruh makan. Siapa yang malam itu nggak bisa makan ditaruh di depan pintu. Setiap malam keliling terus. Sampai ada orang yang cari tahu siapa yang naruh makanan setiap malam di situ. Maka dilihat ternyata Ali, anak Sayyidina Husain. Dia nggak pernah cerita, nggak pernah ngadu, kecewa. Dia tahu ayahnya dipenggal, dia nggak pernah. Setiap malam dia cuma sholat, dia minta kepada Allah. Sampai Imam Az-Zahabi dalam Syarh A'lam An-Nubala mengatakan, ini Ali saking tidak mau cerita kepada orang, cuma cerita kepada Allah. Setiap hari dia sholat itu 1000 rakaat dia sholat. Nggak kurang 1000 kali sujud kepada Allah. 500 rakaat sholatnya setiap hari. Buat apa? Buat nangis, buat ngadu sama Allah, gak mau ngadu kepada manusia, kecewa ayatnya dipenggal. Dia kirimin makanan terus sampai-sampai orang yang dikirimin makanannya dulu kepada Yazid punya anak Abdul Hakim Malik. Nah, Abdul Hakim Malik ini ketika pelaksanaan ibadah haji sebagai raja, waktu dia tawaf mau nyium Hajar Aswad nggak bisa, mau nyium Hajar Aswad nggak bisa. Tapi ketika dia melihat ada sosok pemuda yang pakaiannya biasa saja, mau nyium Hajar Aswad, orang pada minggir. Padahal dia raja Yaman saat itu. Sampai dia bilang, rajanya saya. Siapa itu yang bisa nyium Hajar Aswad dengan mudah? Ketika pengen belok, orang minggir semua. Maka dikatakan dialah Ali As-Sajjad, Ali yang banyak sujudnya, anak Sayyidina Husain yang dulu dibantai oleh ayahmu kepalanya. Balasnya gimana Ali? Dia ambil semua pasukannya, bukan dengan perang, tapi dicolek hatinya, diminta keyakinannya, sehingga jadi cinta kepada Sayyidina, bukan dengan pokok. Ini Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, Sayyidina Hasan diracuni. Fayajtami'u tahta royati, maka berkumpulan di bawah bendera daripada orang-orang yang dibunuh. Itu siapa? Kullu man qutila zulman, seluruh orang-orang yang dibunuh dengan zalim. Wa Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha quddamu, dan ibu daripada Hasan dan Husain yaitu Fatimah Zahra anak Rasulullah itu nanti orang yang terdepan membawa bendera itu. Bendera dibawa oleh Sayyidina Husain dan Hasan, yang duduk paling depan itu adalah Fatimah Zahra. Wa biyadi al-yumna, dan di tangan kanan daripada Fatimah Zahra itu qamisu Husain mundu mayyit, memegang baju gamis yang dipakai oleh Sayyidina Husain yang berlumuran darah pada saat Sayyidina Husain dibunuh di bawah di hadapan Allah. Wa biyadi al-yusra qamisu Hasan masmuma, dan di tangan kirinya membawa gamis yang dipakai oleh Sayyidina Hasan yang mati diracun. Wa taqulu ya Rabb, dan pada saat itu Fatimah anak Rasul mengadu kepada Allah, khus, siksalah mereka, hukumlah mereka, muslamati, yang telah menzalimi diriku, minadzalimi, dari mereka orang-orang yang zalim. Fatimah bilang, ya Allah, mereka orang-orang yang zalim di dunia, berikan balasan lagi kepada mereka ya Allah. Mereka sudah selamat, dosa mereka kepalang banyak ya Allah. Mereka sudah zalim ya Allah, mereka sudah bunuh ya Allah, balas ya Allah. Fayaqulu Muhammadun alaihi salatu wassalamu laha, maka berkatalah Nabi kita Muhammad SAW kepada Sayyidatuna Fatimah, ya Fatimah, wahai Fatimah, hadzal yaum yaum syafa'ah,
Ya Fatimah, sekarang adalah hari kiamat, harinya pemberian syafaat, pemberian pertolongan. La yaumul husumati, bukanlah hari di mana saling permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Fatatruka Fatimah radhiyallahu ta'ala anha al-husumata li kalami abiha Muhammadin alaihi salatu wassalam. Maka meninggalkanlah Sayyidatuna Fatimah akan permusuhan, kebencian yang ada di dalam hatinya karena sebab mendengar perkataan yang disampaikan oleh ayahandanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa yadkhuluna al-jannata kullu mazlumin ma'al Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kemudian masuklah ke dalam surga mereka orang-orang yang di dunia mati secara zalim bersama Sayyidina Husain di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa ya'tuna fi rayatin fayaqulu ainal ladzina tabu taubatan nasuha wallahu a'lam.